saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Jurnalis Metro TV Desi Fitriani dan Uca Fernandes mengaku dipukul sejumlah oknum saat sedang meliput aksi Damai 112. Usai kejadian, keduanya langsung melapor ke Polres Jakarta Pusat dan menjalani visum di RSCM. Pak Surya Paloh, apa Bapak lupa dulu di 2017 Rizik Syihab dan gerombolan kadrun pernah haramkan pilih Nasdem dan mengharamkan memilih capres yang didukung Partai Nasdem? Dan kita semua tentu tahu kadrun dan Rizik Syihab adalah pendukung Anies Baswedan. Halo semuanya. Ini video terbuka saya untuk Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem. Ini adalah suara rakyat jelata dari pelosok Indonesia. Rakernas Partai Nasdem beberapa hari yang lalu telah menghasilkan 3 bakal calon presiden 2024 yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. 3 nama itu yakni Pak Anies Baswedan, Pak Andika Perkasa, dan Pak Ganjar Pranowo. Dan saya pribadi tidak mempersoalkan kenapa nama Pak Anies disebut duluan dan nama Pak Ganjar Pranowo ada di urutan ketiga. Tapi yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Saya ada baca di beberapa media online, salah satunya adalah mediasuara.com. Menurut pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, kalau Pak Ganjar dan Pak Andika hanya buat cek ombak. Pengamat tersebut menilai Nasdem lebih memilih untuk mengusungkan Anies Baswedan jadi capres di 2024. Menurut saya itu sah-sah saja apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Dan tentu saja Nasdem dan Pak Surya Paloh punya alasan dan pertimbangannya sendiri. Dan masih menurut pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, dia menilai sebenarnya Pak Surya Paloh ingin mengusung Anies Baswedan, namun ia juga ingin melihat reaksi publik atau masyarakat dan partai politik yang lain dengan menempelkan nama lain, yakni Pak Ganjar Pranowo dan Pak Andika Perkasa. Dengan melakukan cek ombak, Surya Paloh masih punya pertimbangan sebelum matang mengusung Anies nantinya. Reaksi dari masyarakat dan parpol lainnya itu akan menjadi dasar bagi Surya Paloh untuk memutuskan jadi tidaknya Anies diusung, kata pengamat politik Jamaluddin Ritonga. Sekali lagi, kalau benar Nasdem ingin mengusung Pak Anies jadi calon presiden di 2024, ya silakan. Itu haknya Nasdem. Tapi sebagai rakyat, saya perlu menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa dalam kesempatan yang lain, Pak Surya Paloh sendiri sudah mengatakan bahwa Partai Nasdem menolak politik identitas. Dan kita semua tentu sudah tahu kan siapa bapak politik identitas itu? Silakan pemirsa jawab di kolom komentar. Pak Surya Paloh, apa bapak lupa dulu di 2017 Rizik Syihab dan gerombolan kadrun pernah haramkan pilih Nasdem dan mengharamkan memilih capres yang didukung Partai Nasdem? Dan kita semua tentu tahu, kadrun dan Rizik Syihab adalah pendukung Anies Baswedan. Selain itu, yang tidak akan membuat kami lupa adalah tindakan agresif kelompok ormas yang disebut pendukung Anies Baswedan kepada wartawan Metro TV. Seperti beberapa cuplikan video yang sudah saya tampilkan di depan tadi dan yang saya tampilkan di pertengahan video saya ini. Mengerikan sekali kalau kita melihat kembali tindakan agresif yang dilakukan kelompok pendukung Anies Baswedan itu terhadap karyawannya Pak Surya Paloh. Tadi berliput di kawasan Istiqlal,
melakukan soal aksi 212 tadi mendapatkan pemukulan dari massa. Mereka tidak hanya memukul badan kami sepanjang jalan dari depan pintu Al-Fatah sampai ke depan ke pintu keluar Katedral. Kalau Pak Surya Paloh benar-benar ingin menghilangkan politik identitas itu, maka sekedar saran dari saya rakyat jelata, jangan usungkan capres dari sosok yang pernah membiarkan politik identitas itu terjadi di Jakarta. Seharusnya Nasdem belajar dari politik identitas yang pernah terjadi di Jakarta itu agar politik busuk tersebut tidak terjadi kembali di Pilpres 2024. Sudah sangat jelas kalau politik identitas membuat pembelahan di akar rumput. Politik identitas jelas membuat polarisasi di akar rumput, dan politik identitas yang menunggangi atas nama agama itu jelas-jelas bisa menimbulkan perpecahan antar sesama anak bangsa yang lebih buruk terjadi kelak nantinya di 2024. Pak Surya Paloh, Partai Nasdem adalah partai nasionalis. Jangan sampai karena salah mengusung calon presiden, membuat identitas dan jati diri Nasdem sebagai partai nasionalis itu hilang dan pendukung atau pemilih Nasdem yang nasionalis itu pergi meninggalkan Partai Nasdem. Dan Nasdem akan menyesal karena kalah dan jadi oposisi nantinya. Tapi kalau Pak Surya Paloh tetap dengan pendiriannya mendukung calon presiden yang pernah memainkan politik identitas itu dan berkoalisi dengan partai yang doyan memainkan politik identitas, maka kami ucapkan sayonara Partai Nasdem. Silakan saja Nasdem ambil Anies Baswedan, tapi jangan berkoalisi dengan partai nasionalis yang lain. Dan sampai saat ini, Pak Ganjar Pranowo tetap konsisten dan patuh dengan partai PDIP dan patuh dengan Ibu Megawati. Itu artinya Pak Ganjar juga ogah untuk menjadi capres dari Nasdem. Apalagi nama Pak Ganjar dan Pak Andika Perkasa hanyalah tes ombak dari Nasdem. Silakan juga nanti Nasdem, Demokrat, dan PKS satu koalisi sendiri, bentuk koalisi sendiri, dan melawan partai nasionalis yang lainnya. Sebagai penutupnya saya mau katakan begini, politik identitas yang pernah terjadi dan telah membuat perpecahan di antara sesama anak bangsa adalah pelajaran dari semua partai politik agar kelak nantinya di 2024 politik identitas itu tidak terjadi kembali. Apalagi politisi-politisi yang dulu pernah memainkan politik identitas itu kini mulai cuci tangan dan berpura-pura jadi nasionalis. Pada 2019 juga Gerindra pernah memainkan politik identitas itu. Walau Gerindra adalah partai nasionalis dan Gerindra sendiri akhirnya tanggung akibatnya. Prabowo waktu itu pun kalah. Dan sekarang Gerindra tidak mau lagi terlibat dengan politik identitas. Sekali lagi, ini adalah pelajaran penting untuk partai-partai politik beraliran nasionalis agar jangan coba-coba memang merangkul kadrun, merangkul kelompok radikal, dan memainkan politik identitas. Jika kalian tidak mau suatu saat nanti, partai kalian akan ditinggal pergi dan ditenggelamkan oleh pendukung nasionalis yang merupakan pemilih mayoritas di Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.